Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Sapuryanto, guru dari SMA Negeri 1 Gemolong. Hari ini saya akan membawakan sebuah video ilustrasi dan video pembelajaran inovatif tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. COVID-19 di dunia masih menunjukkan peningkatan. Dari dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan? 是什么？丫丫这个呢？呀，对，这个呢？猪猪这个呢？猪猪，这个呢？爸爸。 Pandemi masih belum berakhir, maka kewaspadaan menjadi kunci untuk mengakhirinya. Selalu patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, hindari bepergian terutama tempat yang menjadi kerumunan. Proses pembelajaran di masa pandemi juga dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, mulai dari PJJ yang memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Kaizala, Zoom, Google Meet, Google Form, serta Google Classroom. Selain itu, PTM terbatas menjadi jalan terang untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif. Hari ini belajar apa ya? Akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Eksplanasi itu apa ya? Jadi itu pengertian dari teks eksplanasi. Jadi teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya dan terbentuknya sebuah fenomena alam ataupun fenomena sosial. Kemudian akan lebih jelas lagi kalau kita melihat ilustrasi berikut ini. Bang, katanya udah dipotong bang pohon pisangnya bang. Oke, kalau misalnya gitu sebenarnya salam dari bijak, kita ngomong pisangnya yang cantik ya. Iya ada ya nih. Bersih ya. Bersih tadi nih. Ya. Oke, ini jangan ada jeda ya. Langsung ya. Oke, salam dari bijak.
Sabtu sore, 4 Desember 2021. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas. Aliran lahar juga meluncur deras, membuat warga sekitar panik. Mereka berlari, menyelamatkan diri. Nah, kita sudah tidak asing lagi kan dengan fenomena salam dari bidai ataupun fenomena letusnya Gunung Semeru di Lumajang yang terjadi beberapa waktu lalu. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan fenomena? Fenomena itu adalah sesuatu yang memang terjadi di sekitar kita, sangat dekat dengan kita, yang akhirnya banyak menimbulkan dampak bagi kita. Untuk fenomena alam, itu contohnya apa saja? Ya, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fenomena sosial, ada demonstrasi. Mungkin ada beberapa yang saat ini kecanduan TikTok dan sebagainya. Ini termasuk dampak dari pandemi ini, corona, kemudian termasuk pengangguran dan sebagainya. Teks eksplanasi, jadi di situ kita akan melihat kata eksplanasi. Kalau dalam bahasa Inggris, explanation, yang bisa kita artikan explain itu menjelaskan, kemudian explanation itu penjelasan. Maka poinnya adalah kita akan menjelaskan mengenai suatu fenomena. Tujuan teks eksplanasi untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasannya dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Jadi tujuan dari teks eksplanasi itu menjelaskan mengenai proses dari suatu fenomena yang isinya adalah fakta. Nah, akhirnya kalau misalkan isinya fakta, jangan sampai nanti menggunakan kata mungkin. Jadi sesuatu yang tidak yakin, sesuatu yang sifatnya itu opini, itu tidak boleh dimasukkan dalam teks eksplanasi. Jadi harus berupa fakta. Kalau misalkan kita melihat ada fenomena air pasang mungkin di Yogyakarta atau di Gunung Kidul, atau lebih jelasnya lagi mengenai fenomena Ratu Nyi Roro Kidul, itu tidak benar karena memang ini bisa dijelaskan secara ilmiah, artinya kenaikan air laut yang menyebabkan akhirnya terjadi pasang di laut, bukan kemudian Nyi Roro Kidul sedang mencuci pakaian dan sebagainya. Kemudian ketika juga mungkin kalau ada pertanyaan mengenai fenomena pelangi, siapa yang menciptakan pelangi? Kemudian jawabannya bukan biologisme agung, tapi fenomena pelangi ini bisa dijelaskan secara ilmiah bahwasanya terjadinya pembiasan cahaya setelah terjadinya hujan seperti itu. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, penutup atau interpretasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, yang di situ berisi mengenai latar belakang kejadian. Atau mungkin di beberapa PowerPoint yang lain atau materi yang lain berisi mengenai gambaran umum mengenai suatu peristiwa. Kemudian proses kejadian berisi kronologis ataupun penyebab, karena nanti kita akan menemukan adanya dua pola, yaitu pola kronologis, ada pula pola yang penyebab. Kemudian ulasan atau interpretasi itu berarti isinya mengomentari konsekuensi atau simpulan dari teks eksplanasi. Nah, maka kita perhatikan di paket. Nah, coba kita lihat di situ ada contoh teks eksplanasi mengenai demonstrasi massa. Kita baca nggih. Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi hampir di setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat. Bahkan demonstrasi sudah menjadi fenomena yang lumrah di tengah-tengah masyarakat kita. Sampai di poin ini adalah pernyataan umum. Jadi gambaran mengenai mengapa demonstrasi terjadi. Jadi sudah bukan menjadi suatu yang asing lagi di negara kita, bahkan di negara lain, mengenai proses demonstrasi. Kemudian kita amati lagi untuk poin berikutnya.
yang di sini terkait dengan deretan penjelas. Kemudian kita melihat ada komentar mengenai penyebab demonstrasi, yaitu adalah faktor laparnya masyarakat. Kemudian mencontohkan bahwasanya rakyat Malaysia dan Brunei yang adem ayem lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi, maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Nah, akhirnya ketika ada komentar seperti itu menyebabkan atau mengakibatkan sebuah reaksi dari para mahasiswa. Nah, ini poin di paragraf kedua ini merupakan deretan penjelas, yang mana kita ketahui di awal eksplanasi, explain, menjelaskan, penjelasan. Maka penjelasannya ini ada detail yang di situ memaparkan mengenai akhirnya terjadi pergerakan massa dari sebuah komentar yang menyatakan bahwasanya demonstrasi terjadi karena masyarakat yang lapar. Artinya bukan seperti itu ya. Akhirnya karena memang tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya menimbulkan reaksi dari para mahasiswa. Jadi di paragraf kedua akhirnya terjadilah gelombang demonstrasi sampai ke paragraf ke-6. Jadi memang kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin seperti Brunei dan Singapura, mungkin Indonesia dikatakan jauh, tapi ternyata bukan itu yang menyebabkan terjadinya sebuah demonstrasi. Jadi bukan hanya karena kelaparan, tapi biasanya terkait dengan bagaimana kita menuntut keadilan, bagaimana memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Itu yang sering kita lihat menjadi latar belakang terjadi sebuah demo. Kemudian dengan fakta-fakta semacam inilah bahwa kemiskinan bukan penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi. Jadi di paragraf ini adalah isinya ulasan atau interpretasi. Yang di sini ini menegaskan kembali bahwasanya penyebab utama demonstrasi itu bukan karena kemiskinan, tapi disebabkan karena apa? Adanya kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat, terutama mahasiswa. Maka harapan saya ketika nanti Anda menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang kritis, yang mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Gitu. Kemudian kalau kita amati dari teks ini, jelas kita akan mendapatkan 3 poin utama, yaitu mengenai gambaran mengenai demonstrasi, kemudian yang menyebabkan demonstrasi itu apa, dampaknya seperti apa, yang kemudian ditegaskan kembali bahwasanya di paragraf terakhir kemiskinan bukan menjadi penyebab demonstrasi. Mungkin itu terkait dengan struktur teks eksplanasi. Kemudian kita amati kembali mengenai aspek kebahasaan teks eksplanasi. Jadi di sini kita akan menjumpai adanya konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, karena memang poin dalam teks eksplanasi itu pengembangannya ada yang di situ hubungan sebab akibat, kemudian ada juga yang polanya kronologis, maka konjungsi yang digunakan adalah konjungsi kronologis. Kemudian kita juga akan mendapati dalam aspek kebahasaan ini kata yang kita dapatkan di situ itu adalah fakta mengenai apa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi tidak boleh dalam teks eksplanasi itu berupa konotasi, maka harus kata yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Karena kalau misalkan itu nanti ada konotasi, maka masuknya teks ini adalah menjadi teks sastra, bukan lagi menjadi teks eksplanasi, karena poin utama dalam eksplanasi itu adalah fakta atau realita yang sebenarnya. Nah, kemudian juga kita mendapati kata-kata teknis. Jadi seperti kata demonstrasi, karena memang yang dibahas ada demonstrasi. Kemudian di situ kita akan mendapati kata mahasiswa, kemudian kita akan mendapati kata massa. Itu sesuatu atau suatu istilah yang
secara kaidah kebahasan ini adalah istilah-istilah yang relevan dengan teks yang kita bahas. Maka kalau misalkan teksnya selain demonstrasi, misalkan yang kita bahas mengenai banjir, nah berarti yang akan kita jumpai mungkin nanti beda lagi kata teknisnya atau istilah ilmiahnya. Jadi termasuk di situ kita akan menemukan kalau misalkan fenomenanya banjir mesti akan terkait dengan erosi dan sebagainya. Berarti istilah-istilah yang terkait dengan banjir. Nah, kemudian ini kita tegaskan kembali di poin terakhir ya. Berarti ada dua pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama sebab akibat. Jadi akan kita jumpai di situ paparan atau penjelasan mengenai penyebab dari sebuah fenomena, kemudian akibatnya apa. Maka akan sangat jelas kita jumpai mengenai konjungsi kausalitas. Jadi di sini ya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kekuatan gempa tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Kemudian disampaikan di paragraf berikutnya, gempa bumi ini mengakibatkan, jadi ada akibat yang muncul, jadi ada sebab, ada akibat. Sebabnya adalah gempa bumi, akibatnya adalah puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Maka kalau misalnya kita data sebab gempa bumi, kemudian akibat orang meninggal, luka-luka, kemudian bangunan roboh, mengalami kerusakan, kemudian terjadi longsor dan sebagainya. Jadi sebabnya ada, akibatnya ada. Kemudian untuk yang pola proses kita amati, proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang berurutan atau sesuatu kejadian atau peristiwa. Jadi ada urutannya. Kemudian sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Maka kita lihat di teksnya, pada bulan keempat muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6 alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah bergeribut. Selama bulan ke-8 dan ke-9 lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Maka dari teks ini kira-kira ini mengenai apa? Ya, tepat sekali. Ini adalah mengenai proses bagaimana terbentuknya janin yang akhirnya menjadi bayi. Nah, ini contoh sederhana mengenai kronologis. Jadi di situ ada urutan-urutannya dari bulan keempat, bulan kelima, keenam, seterusnya sampai bulan ke-9 yang akhirnya siap dilahirkan. Nah, itu sedikit contoh untuk struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi, kemudian pola pengembangan yang dapat kita jumpai dalam teks eksplanasi. Jadi dari pembelajaran tadi intinya yang pertama mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum yang isinya adalah definisi atau pengertian dari fenomena, kemudian juga gambaran secara umum mengenai fenomena itu. Kemudian di bagian deretan penjelas isinya adalah penjelasan mengenai proses dari sebuah fenomena, kemudian akibat yang timbul dari fenomena tersebut. Kemudian di bagian terakhir adalah interpretasi atau simpulan. Ini dapat kita tarik dari dua poin yang pertama. Jadi bagaimana fenomena itu, bagaimana prosesnya, bagaimana akibat yang dapat ditimbulkan. Jadi cukup untuk hari ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat diterima, dan dapat memberikan manfaat. Dan kemudian bila nanti masih ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan di lain waktu atau nanti bisa melalui media sosial. Anda bisa jadi Anda tanyakan, nanti akan saya jawab. Nah, mungkin untuk hari ini cukup penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi itu eksplanasi. Wah, mudah sekali. Terima kasih Kak Aksen.